Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumari Setiana Putri, NIM saya 2902150015. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini saya akan mempresentasikan analisis atau catatan atas laporan keuangan untuk laporan laba rugi untuk memenuhi tugas mata kuliah intermediate 1 dengan dosen pengampu Ibu Adelina. Laporan keuangan perusahaan memang menyajikan data keuangan perusahaan setiap seperti laba dan rugi, arus kas, neraca, dan perubahan modal. Tetapi tidak semua data keuangan dapat disajikan secara rinci dan lengkap di laporan keuangan perusahaan. Dan disinilah peran dari catatan atas laporan keuangan. Penyajiannya, catatan ini pun tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Pengertian catatan atas laporan keuangan menurut PSAK 1 tahun 2015, catatan atas laporan keuangan merupakan ringkasan yang berisi informasi dan kebijakan akuntansi yang sifatnya signifikan atas tiap laporan keuangan, seperti laporan laba rugi yang menyajikan informasi laba dan rugi yang diperoleh perusahaan dengan catatan atas laporan keuangan yang melengkapinya. Laporan keuangan yang masuk dalam bagian catatan laporan keuangan antara lain laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan pada akhir periode akuntansi tertentu. Setiap data yang ada di laporan keuangan harus seluruhnya diinformasikan, kecuali ada informasi yang tidak relevan dengan perusahaan. Informasi di laporan keuangan tersebut harus disajikan dalam bentuk nilai maupun persentase. Tujuan catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan, sehingga informasi yang tersaji nantinya akan dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Pihak-pihak tersebut meliputi manajemen dan direksi, owner, investor, supplier, pemberi pinjaman, dan pemerintah. Dengan adanya catatan ini akan meminimalisir salah paham saat membaca laporan keuangan. Publik juga mengetahui kondisi keuangan dan fiskal sebuah perusahaan. Catatan laporan keuangan dibuat untuk memberikan penjelasan detail dari semua pas yang disajikan di laporan keuangan perusahaan. Data laporan keuangan yang tidak masuk ke dalam kriteria pengakuan juga diinformasikan dalam catatan ini. Gambaran umum PT Hutama Karya. PT Hutama Karya selanjutnya disebut PT HK. Awalnya merupakan perusahaan swasta Hindia Belanda yang dinasionalisasi pada tahun 1961 berdasarkan peraturan pemerintah atau PP RI nomor 61 tahun 1961 tanggal 29 Maret tahun 1961 dengan nama PT Hutama Karya. PT Hutama Karya adalah perusahaan bisnis inti jasa konstruksi yang sudah bergerak selama 53 tahun. Proyek yang sedang dibangun oleh PT Hutama Karya adalah Rusun Pulau Gebang, Olympic Residence Sentul, Jalan Tol Trans Sumatera, dan salah satunya proyek Wisma Kartika Jakarta Barat. PT Hutama Karya termasuk ke dalam perusahaan dengan resiko tinggi kecelakaan kerja yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari proses terjadinya seperti membangun gedung bertingkat serta menggunakan mesin berteknologi tinggi dan lain-lain, sehingga penyebab terjadinya kecelakaan kerja seperti terbentur alat berat, terjatuh, terpeleset, tergores, jatuh dari ketinggian, dan lain-lain. Proyek Wisma Kartika berada di Jalan Kiai Tapa Grogol, Jakarta Barat. Proyek dimulai pada bulan April tahun 2015. Proyek ini membangun 2 gedung tinggi untuk dijadikan gedung perkantoran. Jumlah pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek Wisma Kartika ini berjumlah 100 pekerja proyek serta tim HSE sebanyak 2 orang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan pihak ketiga di proyek Wisma Kartika, peneliti mendapat data bahwa pada bulan April 2015 sampai Februari 2017 terdapat 22 kasus kecelakaan kerja ringan
dan sedang diantaranya yang mengalami luka ringan seperti terpeleset tangan dan kaki terkena goresan benda tajam, serta kecelakaan yang mengalami luka sedang yaitu kepala terbentur benda berat, terjatuh dari ketinggian, kaki tertancap paku. Dampaknya dari kecelakaan luka sedang ini, pekerja harus beristirahat selama beberapa minggu serta perusahaan harus mencari pekerjaan pengganti. Lalu didapat juga data NIRMIS sebanyak 16 kasus, data UNSAFEX sebanyak 19 kasus, serta didapat beberapa program yang belum terlaksana dari awal bulan berjalannya proses pekerjaan proyek sampai bulan Februari 2017, yaitu program pelatihan K3 untuk pekerja seperti pelatihan dasar-dasar K3, pelatihan simulasi kebakaran, simulasi tanggap darurat. Hasil evaluasi kejadian-kejadian kecelakaan kerja dapat disimpulkan beberapa pengaruh penyebab terjadinya kecelakaan kerja, antara lain pengguna metode pelaksanaan yang tidak tepat, lemahnya pengawasan pekerja konstruksi di lapangan, belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang menyangkut K3 yang telah ada, kurangnya kontrol manajemen, budaya pekerja, dan kurang disiplinnya para tenaga kerja di dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Berdasarkan survei awal, para buruh konstruksi Wisma Kartika Grogol, Jakarta Barat secara umum telah menggunakan beberapa jenis alat pelindung diri seperti topi proyek, sepatu boot, sarung tangan, kacamata hitam, jaring, dan pengikat tubuh untuk pekerjaan yang berada pada ketinggian, serta dapatnya petugas safety patrol yang melakukan quality control di lapangan. Berikut adalah contoh laporan PT Hutama Karya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.